mikrofonnya. Nah, jadi jika nanti ada yang ingin bertanya, nanti akan mohon menekan tombol raise terlebih dahulu. Ya, yang pertama dan yang kedua, kita usahakan ya kameranya dalam keadaan on. Ya, kenapa harus dalam keadaan on? Ya, agar kita keakraban kita yang selama ini barangkali kita sudah lama nggak berjumpa, ya dengan kita saling bertatap muka secara daring ini memunculkan rasa keakraban kita yang lebih mendalam lagi dan menunjukkan kita adalah keluarga dan kita adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien kes, kepada klinik maupun kepada puskesmas. Dan selanjutnya nanti setelah itu kita akan ada diskusi setelah paparan pengantar ya barangkali dari Dr. Aji. Dan selanjutnya kita sepakati ya waktu kita malam hari ini kita tidak usah lama-lama ya Dr. Fuad ya, yang penting efektif begitu ya. Nah, ini kita batasi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf untuk daerah di luar waktu Indonesia Barat, waktunya melebihi dari pukul 21. Baiklah, sebelumnya sebagai pengantar awal, salah satu yang melatar belakangi pertemuan kita koordinasi pada malam hari ini diantaranya adalah beberapa informasi dari surveyor yang disampaikan dari beberapa daerah atau wilayah. Ya memang kegiatan ini seharusnya kita laksanakan dari jauh-jauh hari, ya namun karena kita ini bergeraknya secara simultan begitu ya, ada yang mempersiapkan materi untuk survei, ya belajar secara mandiri, serta ada juga yang berkoordinasi membimbing klinik dan lain sebagainya. Ya mungkin inilah yang menghambat atau rasa lama untuk ini, tetapi apapun itu adalah tidak ada kata terlambat untuk menyamakan persepsi dalam hal-hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, diantaranya itu adalah pada standar-standar instrumen akreditasi klinik yang terutama. Nah, di antara penilaian ini kan ada nilai yang pengkategorian nilai ini ada diberi nilai 0, ada diberi nilai 5, dan ada diberi nilai 10, dan ada yang terakhir adalah TDD. Nah, kapankah kita memberi nilai 0, kapan kita memberi nilai 5, dan kapan kita memberi nilai 10, dan kapan kita akan memberi nilai TDD. Nah, tetapi pada malam hari ini kita tidak membahas tentang untuk pemberian nilai 0, 5, atau 10, tetapi pertemuan kita pada malam hari ini adalah berfokus kepada pemberian nilai TDD. Ya, kenapa ini perlu? Ya, karena ini kan surat edarannya sudah ada dari Kementerian Kesehatan yang telah disampaikan kepada kita semua. Itu kan secara abstrak atau secara umum. Mungkin secara lebih rinci, secara spesifiknya mungkin nanti bisa disampaikan nanti oleh Dr. Aji dan akan dilanjutkan dengan diskusi. Dan selanjutnya juga untuk pemberian nilai TDD ini memang terkadang kami ya di sini sebagai tim verifikator dan beberapa tim verifikator memang mendapat informasi yang seharusnya seharusnya standar serta EP tersebut ya tidak diberi TDD gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa surveyor ini memberi nilai TDD. Nah, ini yang menjadi kerancuan sehingga ini menjadi catatan dari tim verifikasi dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan kepada kita. Ya, tetapi kita tetap merespon dengan baik saran dari tim kerja dari Kementerian Kesehatan, terutama ada Didit Mutu perihal tersebut, dan kita akan berjanji untuk memperbaiki perihal-perihal tersebut agar tidak terjadi lagi. Itu pertama. Dan yang kedua, ada hal-hal yang sangat penting ya, ini jangan sampai kita menjadi strength antara surveyor begitu ya. Jangan sampai nanti surveyor A mengatakan bahwa standar EP tersebut ada nilainya TDD. Nah, sementara surveyor B mengatakan, oh ini tidak termasuk TDD, ini adalah tidak termasuk TDD karena dengan alasannya, dengan argumennya sendiri-sendiri, kan seperti itu ya. Nah, jika ini dibiarkan akan berlanjut, nanti ini akan mengganggu keharmonisan di dalam kita berpendapat ataupun keharmonisan dalam memberikan penilaian. Inilah yang akan kita coba bahas malam hari ini. Ya, agar apa? Agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Agar kita dalam memberikan nilai TDD ini adalah persepsi kita sama. Mungkin tidak berlama-lama, untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Aji untuk memaparkannya. Kepada Dr. Aji, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan juga mendiskusikan insya Allah topik yang baik ya untuk perbaikan surveyor Askin ke depan. Sebelumnya saya sapa rekan-rekan dari seluruh tanah air, senior-senior, kemudian ini juga komandan kita, Pak Miko ya, juga rekan-rekan semua surveyor TKSD maupun TKPP. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, berkumpul, membahas sesuatu yang insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk perbaikan survei kita ke depan nanti. Ya. Tadi sudah dikasih pengantar Pak Miko, saya izin share screen ya Pak Miko untuk materi yang disampaikan. Silakan, Dok. Jadi di sini saya tidak memberikan materi, tetapi di sini pengantar saja. Saya kan teman-teman rekan-rekan semua lebih dalam hal ini mungkin pengalaman lebih banyak ya, sharing. Mungkin di sini nanti kita sharing dan diskusi yang kita perbanyak ya. Ini sebagai pengantar, sebelumnya saya sampaikan tentang standar atau elemen penilaian yang tidak dapat diterapkan pada standar akreditasi klinik sesuai dengan SE Kemenkes Kementerian Kesehatan nomor 201D4 dan seterusnya. Di sini sebenarnya sudah keluar sejak bulan September ya 2023 ya. Jadi sebenarnya juga sudah kita baca dan sudah kita pelajari mengingat lain hal tadi kita kesibukan survei dan juga mungkin bimbingan dan lain-lain sehingga masih belum sempat disosialisasikan ke teman-teman. Saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengantar ini. Mohon nanti koreksi dan juga diskusi. Barangkali ada hal-hal yang kurang atau yang perlu didiskusikan nanti kita akan bahas ya setelah saya sampaikan nanti. Nah, ini elemen penilaian yang PDD. Jadi pada standar akreditasi klinik dapat 36 EP ya. Ini merupakan sepertiga dari total EP. Jadi total EP-nya ada sekitar 104. Jadi kurang lebih sepertiga dari EP itu dibuat atau diatur di sini bisa dilakukan TDD. 2 EP pada bab PMKP atau bab 2, 34 EP pada bab PKP atau bab 3. Jadi EP yang bisa dilakukan TDD ini berlaku untuk klinik pratama maupun klinik utama. Disesuaikan kemampuan pelayanan klinik masing-masing dan perlu pemahaman yang baik. Jadi rekan-rekan saya terutama juga teman-teman sebelum melakukan survei perlu dilakukan pemahaman yang baik terhadap EP atau elemen penilaian yang dirasa atau dimungkinkan atau bisa dinilai dengan TDD. Jadi alasan dilakukan TDD di sini kenapa? Karena ada beberapa yang tidak melakukan atau tidak melaksanakan kegiatan tindakan operasi. Kemudian tidak ada kunjungan ulang atau kontrol, tidak melakukan tindakan anestesi dan bedah, kliniknya merupakan klinik rawat jalan, tidak menangani kasus gizi, ini untuk standar lab, tidak melakukan pelayanan lab kecuali melakukan POCT, ini tidak TDD. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita sampaikan ya, lebih detail di EP nanti untuk lab. Tidak melakukan pelayanan radiologi, tidak melakukan pelayanan kefarmasian untuk klinik rawat jalan, dan bahkan untuk klinik rawat inap juga bisa TDD-kan ketika sudah mengelola obat emergensi. Ini secara rinci ya kita akan bahas dan mungkin nanti kita akan diskusikan ya. Yang pertama adalah di standar PMKP atau di bab 2 di elemen penilaian 3.2.4 ya. Jadi ada penandaan sisi operasi tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan dilakukan tindakan yang melakukan tindakan sesuai kebijakan prosedur ditetapkan. Jadi ini bisa TDD ketika klinik tidak melakukan tindakan medis ya atau dalam hal ini adalah bedah minor ya. Jadi anestesi dan bedah minor karena penandaan sisi atau tindakan medis ini dilakukan penilaian ketika
ada ya. Jadi kalau tidak ada pelayanan operasi atau tindakan bedah minor di klinik tersebut, berarti elemen ini bisa kita TDD-kan ya. Jadi untuk PMKP 2 ini bisa kita TDD-kan. Yang berikutnya untuk ini juga sama, jadi klinik yang tidak melakukan tindakan operasi, di situ ada form surgical safety checklist ya, yang wajib diisi. Di standar ini ada di surgical safety checklist ada fase-fase ya, fase sign in, time out, dan sign out. Ini wajib dinilai kalau memang ada ya. Tetapi kalau memang tidak, klinik tidak melakukan tindakan operasi atau bedah minor, berarti EP ini bisa di-TDD-kan. Yang berikutnya di bab 3, ini di bab 3.4.3 di EP tersebut bisa juga di-TDD-kan jika kajian ulang dalam bentuk CPPT itu pasiennya tidak kontrol ya, artinya tidak ditemukan pasien dengan kunjungan ulang. Seandainya pasien di klinik tersebut berkunjung ulang, misal pada pasien yang dengan penyakit kronis ya, jadi beberapa kunjungan ulang. Nah, beberapa klinik ada yang tidak ada kunjungan ulang. Nah, ini bisa di-TDD-kan. Seperti apa? Beberapa klinik ada yang masih relatif baru, jadi pasien mungkin masih belum pernah berkunjung ya. Kemarin di Jawa Timur ada klinik masih relatif baru, belum kerja sama BPJS, dan pasiennya ini kebetulan pasien medical check up saja. Jadi pasiennya cuma medical check up baru sekali, belum pernah melakukan kunjungan ulang. Jadi tidak bisa dinilai. Ya, jadi ini bisa juga dilakukan TDD ketika belum ada pasien yang berkunjung ulang. Yang berikutnya di 3.8.1 ini tentang prosedur pelayanan anestesi dan bedah. Jadi ketika yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada klinik yang tidak melakukan anestesi dan bedah ya. Jadi beberapa klinik ini ada beberapa yang belum atau tidak melakukan anestesi dan bedah. Ini untuk standar ini juga bisa di-TDD-kan. Yang berikutnya 3.8.2 ini juga sama, klinik yang tidak melakukan anestesi dan bedah. Untuk pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Artinya di sini klinik menetapkan SK kompetensi tenaga yang berwenang untuk melakukan anestesi dan bedah. Dalam hal ini klinik menetapkan adalah dokter atau dokter gigi ya, yang berhak atau memiliki kewenangan untuk melakukan anestesi dan bedah. Ini berupa SK saja atau berupa prosedur atau pedoman atau panduan. Dalam hal klinik tidak melakukan anestesi dan bedah, maka standar ini juga bisa di-TDD-kan. Yang berikutnya di EP 3.8.2 ini juga sama tentang klinik yang tidak melakukan tindakan anestesi dan bedah. Tidak mungkin ya kita melakukan monitoring ya. Jadi di sini disebutkan jenis, dosis, teknik anestesi, dan pemantauan status fisiologi. Ini merupakan form monitoring, berupa form monitoring maupun prosedur, maupun pedoman, maupun SK tentang jenis, dosis, dan teknik anestesi, dan pemantauan status fisiologi. Jadi jika klinik tersebut tidak melakukan anestesi dan bedah, maka ini juga bisa dilakukan TDD atau tidak dapat diterapkan. Kemudian yang berikutnya, ini juga sama tentang klinik yang tidak melakukan anestesi dan bedah. Ada bukti pelaksanaan kajian prabedah dan juga bukti kajian pra-anestesi. Ini berupa form ya, form pengkajian prabedah dan form pengkajian pra-anestesi. Jadi sebelum dilakukan bedah dan anestesi, dilakukan kajian atau beberapa pertanyaan yang harus diisikan. Jika klinik tersebut tidak melakukan tindakan anestesi dan bedah, maka EP ini juga bisa di-TDD-kan. Kemudian yang berikutnya, untuk klinik yang tidak melakukan anestesi dan bedah ini sama juga, jadi evaluasi pasca anestesi dan bedah. Jadi pemantauan pasca anestesi dan bedah
Ini berupa monitoring, bisa berupa SOP pemantauan maupun bukti pemantauan. Ya. Jadi kalau memang klinik tidak melakukan anestesi dan bedah, EP ini juga bisa di TDD. Yang berikutnya di standar atau di EP 3.9.1 ini tentang pelayanan gizi ya. Jadi ini biasanya untuk klinik yang rawat inap ya, tetapi klinik rawat jalan juga bisa melakukan pelayanan gizi. Seandainya klinik rawat jalan melakukan pelayanan gizi, maka EP ini tidak DDD. Tetapi untuk klinik rawat jalan yang tidak melakukan penanganan atau kasus gizi, ini untuk yang tidak melakukan penanganan kasus gizi ini bisa di TDD-kan. Jadi meliputi asuhan gizi dilakukan oleh petugas yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana asuhan gizi ini dilakukan oleh petugas. Jadi di SK-kan ya, berupa SK tentang petugas yang berkompeten. Jadi di dalam hal ini adalah ahli gizi. Ini bisa di TDD-kan seandainya tidak ada pelayanan gizi pada klinik rawat jalan. Untuk klinik yang rawat inap ini wajib ya, karena harus ada tenaga gizi. Ini juga sama EP yang berikutnya, rencana asuhan gizi. Jadi seandainya klinik tersebut ada ahli gizi, maka harus dilakukan rencana asuhan gizi pada pasien. Dalam hal ini tidak memiliki ahli gizi, maka ini juga bisa didedikasikan. Yang berikutnya untuk distribusi pemberian makanan, ini juga bisa ditedirikan seandainya tidak ada atau pada klinik yang rawat jalan. Jadi distribusi pemberian makanan ini bisa berupa SOP distribusi pemberian makanan, kemudian juga jadwal pemesanan dan bukti pemesanan dan bukti dokumentasi ketika pemberian makanan. Ini bisa ditedirikan seandainya klinik tidak melakukan pelayanan gizi atau pada klinik rawat jalan. Yang berikutnya di standar atau EP 3.9.4 ini juga sama tentang gizi, jadi bahwa edukasi gizi. Jadi standar ini TDD apabila tidak melakukan pelayanan gizi. Jadi edukasi atau bukti edukasi ini bukti bahwa klinik melakukan edukasi berupa form edukasi dan juga bisa berupa SOP atau panduan tentang edukasi tentang pembatasan diet pasien, keamanan atau kebersihan makanan. Ini bisa di TDD-kan untuk klinik rawat jalan yang tidak menangani kasus gizi. Yang berikutnya ini ringkasan pulang ya. Jadi standar pemulangan ada 3 EP. Ingat rekan-rekan yang untuk TKPP standar pemulangan ada 3 EP. Ini yang di TDD-kan hanya EP yang kedua. Ya, EP yang pertama untuk klinik yang melakukan pemulangan, meskipun klinik rawat jalan itu tetap melakukan pemulangan untuk EP yang pertama. Jadi untuk yang EP yang pertama 3.10.1 itu untuk melakukan pemulangan, klinik tetap harus menyusun rencana tindak lanjut bukti bahwa dokter melakukan pemulangan, penyusunan rencana tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun. Jadi kriteria pemulangan di EP1 tetap harus dibuat. Jadi beda halnya dengan untuk yang EP kedua. EP kedua ini untuk klinik rawat inap. Karena apa? Ada bukti ringkasan pulang. Jadi pasien pulang yang dari rawat inap ini dilakukan terdapat bukti ringkasan pulang. Jadi seperti discharge summary ya. Discharge summary form, discharge summary yang terisi. Untuk yang EP3 ini tidak TDD. Jadi klinik yang rawat jalan yang tetap harus melakukan pemulangan. Jadi terdapat dokumen bukti pemberian informasi pada pasien saat pulang. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada pasien berobat, kemudian dilakukan tindakan. Ya. Jadi tindakan misalkan jahit luka atau mungkin tindakan hal lain ya. Jadi setelah dilakukan jahit luka, pasien tetap harus diberikan informasi kepada pasien ketika pulang. Jadi berupa form edukasi tentang pemberian informasi saat pulang, misalkan obat yang diminum apa saja, kemudian
kontrolnya kapan, kemudian hal-hal makanan yang tidak boleh dimakan apa, terus kemudian tata cara rawat luka. Nah, di EP3 ini tetap tidak DDD. Jadi awas hati-hati untuk standar 3.10 yang EP1 dan EP3 awas ketinggalan, teman-teman, terutama yang untuk rekan TKPP ya yang menilai di bab 3 nanti. Ya, jadi hanya ada satu yang bisa ditedirikan di EP kedua. Kemudian yang berikutnya di standar 3.11.4 ada sarana transportasi rujukan yang memenuhi syarat. Ini dalam hal ini adalah ambulans ya. Jadi ini bisa TDD untuk klinik rawat jalan. Nah, bagaimana kalau klinik rawat jalan yang punya ambulans? Nah, nanti mungkin kita diskusikan ya. Jadi untuk klinik rawat jalan yang punya ambulan bisa jadi nanti ini tidak DDD. Karena kalau punya ambulan bisa jadi nanti standar untuk yang sarana transportasi rujukan yang memenuhi standar ini tetap berlaku karena mereka prinsipnya adalah kalau melakukan dan punya berarti standarnya tetap harus jalan. Jadi ada bukti sarana transportasi dan juga pemeliharaan sarana transportasi tersebut. Itu tetap harus jalan. Berikutnya standar penetapan jenis pelayanan laboratorium. Nah, ini rekan-rekan perlu hati-hati bahwasanya untuk penetapan jenis pelayanan laboratorium yang disediakan ini bisa TDD untuk klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan pelayanan laboratorium. Tetapi catatannya di sini jika klinik melakukan POCT atau Point of Care testing ya, ini dalam hal ini lab sederhana yang dilakukan melalui darah tepi ya. Jadi standar ini tidak DDD. Misal klinik tersebut melakukan tes gula darah atau asam urat atau kolesterol yang melalui darah tepi ya. Ini tidak DDD karena beliau melakukan ya. Jadi tidak semuanya TDD kalau memang lab yang dimaksudkan di sini kan pemeriksaan lab sederhana seperti darah lengkap, kemudian kimia klinis seperti SGOT, SGBT, asam urat, gula darah, kolesterol. Nah, untuk yang ini yang perlu hati-hati adalah yang melakukan POCT ya. Jadi yang melakukan cek gula darah atau yang cek untuk darah tepi ini tidak DDD ya karena standar ini tetap harus jalan. Sama halnya juga penanggung jawab lab ya. Ini jika klinik rawat jalan tidak menyelenggarakan pelayanan laboratorium maka ini tidak bisa ditedirikan. Artinya apa? Di sini klinik tetap harus membuatnya berupa SK penanggung jawab laboratorium. Dalam hal ini adalah dokter ya untuk penanggung jawab laboratorium. Ini sama juga jika klinik melakukan POCT maka EP ini tidak DDD. Jadi tetap harus dibuat SK-nya meskipun pemeriksaan labnya sederhana seperti cek gula darah acak melalui darah tepi ya yang dicek stick gitu tetap harus melakukan standar ini. Untuk POCT sendiri sebenarnya simpel. Jadi kalau memang nanti belum pernah dilakukan POCT semacam pelatihan kepada tenaga yang bukan analis dan dilakukan oleh analis. Jadi pelatihan tersebut dilakukan dengan bukti undangan notulensi foto kegiatan bahwa klinik sudah melakukan pelatihan tersebut. Nah, yang dilatih siapa? Yang dilatih adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan darah tepi. Yang melatih siapa? Yang melatih analis. Analis ini bisa dari lab jejaring atau barangkali dari tenaga tenaga analis yang diundang ya. Yang berikutnya standar 3.13.3 di sini bisa ditedirikan untuk klinik yang menetap, untuk klinik yang tidak melakukan pelayanan laboratorium ya. Jadi standar tentang menetapkan rentang nilai normal ya, rentang nilai normal jika klinik melakukan pelayanan lab ini tetap jalan. Misal rentang nilai normal untuk darah lengkap masing-masing HB, trombosit, leukosit ini ditentukan.
ya, rentang nilai normalnya berapa sampai berapa. Tetapi kalau kliniknya tidak menyelenggarakan pelayanan laboratorium, maka ini bisa TDD. Dikecualikan sama tadi ya, yang POCT tidak tetap harus melakukan standar ini. Yang berikutnya bukti reagensia esensial atau bahan yang tersedia. Ini juga ditetapkan kalau klinik melakukan pelayanan lab. Tetapi kalau klinik tidak melakukan pelayanan laboratorium, maka bukti reagensi esensial ini bisa di-TDD-kan. Ya. Jadi ini berupa SK tentang reagensi esensial dan daftar reagensi esensial atau bahan yang tersedia di untuk pemeriksaan reagen untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, kemudian yang berikutnya 3.13.5 ini prosedur pencatatan pelaporan tindak lanjut hasil lab kritis ini dilakukan pada klinik yang melakukan pemeriksaan lab. Jadi prosedur jika ada hasil lab kritis maka ada prosedur dari petugas laboratorium untuk melakukan pelaporan kepada dokter umum jawab. Dalam hal ini ada bukti. Jadi buktinya berupa pelaporannya, bisa berupa buku atau bisa berupa stempel yang melaporkan bahwa petugas ini mengetahui ada hasil lab kritis dan ada dokter atau yang dilapori bahwa beliau menerima laporan. Nah, ini TDD pada klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan pelayanan laboratorium dikecualikan jika melakukan POCT ini tetap jalan. Untuk yang berikutnya 13.7 ini ada bukti pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Ini juga sama untuk klinik yang rawat jalan yang tidak menyelenggarakan pelayanan laboratorium, maka bukti untuk PMI dan PME ini tidak bisa diterapkan atau TDD. Jadi bukti PMI ini berupa checklist pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Untuk yang PME ini berupa sertifikat dilakukan PME, jadi sertifikat dari PPLK ya. Jadi seandainya klinik tidak menyelenggarakan pelayanan lab, maka ini bisa di-TDD-kan. Yang berikutnya ini tentang pelayanan radiologi. Jadi 3.14.1 ini klinik menetapkan prosedur pelayanan radiologi. Jadi ini bisa di-TDD-kan untuk klinik yang tidak menyelenggarakan lab radiologi. Jadi radiologi yang dimaksud di sini adalah sinar X atau pengion ya. Jadi bukan untuk yang seperti USG itu tidak masuk di standar ini. Jadi klinik bisa ditedirikan jika tidak melakukan pelayanan radiologi untuk prosedur pelayanan radiologi. Kemudian ini juga EP yang kedua sama, untuk yang tidak melakukan pelayanan radiologi juga bisa ditedirikan bahwa bukti pelayanan radiologi sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap manajemen keamanan radiasi. Ini berupa SK, pedoman, panduan ya tentang keamanan atau prosedur radiologi termasuk kepatuhan terhadap keamanan radiasi. Jadi bisa berupa SOP keamanan untuk pasien maupun SOP keamanan untuk petugas. Jadi buktinya juga mungkin foto-foto menyertakan juga disertakan juga untuk keamanan kepatuhan terhadap manajemen radiasi. Ini prinsipnya jika tidak melakukan pelayanan radiologi, maka EP ini juga bisa di-TDD-kan. Yang berikutnya untuk standar farmasi, ini cukup banyak karena farmasi ini ada 13 EP ya, 13 elemen penilaian. Prinsipnya jika tidak pada standar ini adalah klinik rawat jalan ya. Jadi bahwa klinik rawat jalan tidak wajib menyelenggarakan pelayanan farmasi. Untuk klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pelayanan farmasi dan wajib ada apoteker. Ketika tidak memiliki apoteker pada klinik rawat jalan, maka klinik tersebut tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk memberikan pelayanan obat di dalam klinik. Tetapi hanya obat emergensi saja ya. Ini ya masing-masing kita bahas. Jadi untuk 3.15.1 untuk bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi PMAP alat kesehatan oleh tenaga farmasi ini bisa berupa SK, pedoman, panduan tentang pelayanan farmasi dan juga SOP tentang pelayanan farmasi dan bukti-buktinya. Ini masuk di sini semua. Seandainya klinik tidak
pada klinik rawat jalan ini bisa di TDD-kan yang tidak melakukan pelayanan farmasi. Kemudian yang berikutnya formularium obat. Ini standarnya ditetapkan 1 tahun sekali berupa SK tentang formularium obat dan juga lampiran SK-nya berupa daftar formularium obat ya. Ini bisa di-TDD-kan untuk klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan pelayanan farmasi. Kemudian yang berikutnya kebijakan atau prosedur pengadaan obat sesuai dengan regulasi ini juga bisa di-TDD-kan untuk kebijakan untuk SK atau prosedur atau pedoman atau panduan tentang pengadaan obat. Ya, jadi standar ini bisa di-TDD-kan untuk klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian pada klinik rawat jalan. Ya. Yang berikutnya 3.15.4 ini bisa di-TDD-kan juga untuk klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan kefarmasian berupa tersedia bukti dilakukan pengkajian resep. Jadi pengkajian resep ini wajib dilakukan setiap pemberian obat. Ya, jadi resep dikaji, baik itu tentang penulisannya, apakah dosisnya benar apa enggak, rute pemberiannya benar apa enggak berupa checklist di kertas resep tersebut, ini bisa di-TDD-kan untuk klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Kemudian yang berikutnya, bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker. Ini berupa SOP ya, atau berupa form juga. Jadi SOP dan buktinya berupa form pemberian informasi obat dan form konseling oleh apoteker. Ini bisa TDD juga untuk klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang berikutnya tersedia bukti rekonsiliasi obat. Nah, ini tentunya pada klinik rawat inap. Jadi rekonsiliasi obat ini dilakukan adalah penyesuaian obat ya. Jadi sebelum masuk UGD, kemudian sebelum masuk rawat inap, apakah riwayat obat sebelumnya sudah meminum obat pada pasien-pasien yang memiliki kronis ya, penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, sebelumnya minum obat dosisnya, apakah nanti obatnya ini dilanjutkan atau dikurangi dosisnya atau bahkan di stop. Itu dilakukan pada standar rekonsiliasi obat. Ini TDD pada klinik rawat jalan. Jadi untuk klinik rawat inap ini wajib tetap harus jalan standar ini. Yang berikutnya 3.15.7 ini tersedia bukti dilakukan pengkajian resep. Maaf, 3.15.7 ya. Ini bahwa tersedia obat emergensi pada unit di mana diperlukan dapat diakses. Jadi tentang obat emergensi. Pada klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan kefarmasian, maka EP ini tidak bisa diterapkan. Jadi nanti diterapkan di mana? Di EP yang ke-15. EP ke-15 nanti pada akhir EP ke-13 maaf ya. Jadi EP ke-13 nanti di situ bahwa ada pengelolaan obat emergensi ya. Jadi untuk EP ini ini terkesan seperti double ya dengan EP yang ke-13, tetapi sebenarnya tidak ya. Jadi nanti bisa dinilai salah satu saja. Jadi misalkan nanti yang obat emergensi ini untuk yang klinik rawat jalan maka dinilainya di EP yang ke-13 ya, yang untuk TDD-nya. Untuk yang klinik rawat inap ini bisa dinilai semua karena semua standar farmasi harus jalan karena ada tenaga apoteker dan melakukan pelayanan farmasi, termasuk obat emergensi di EP ke-7 ini. Kemudian yang berikutnya 3.15.8 ini bukti penyimpanan obat narkotika psikotropika. Jadi pada klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan farmasi ini bisa di-TDD-kan. Ini bukti ini bisa berupa bukti penyimpanan, ini bisa berupa atau pelaporan bisa berupa screenshot ya, pelaporan tentang SIPNAP ya, tentang narkotika psikotropika. Kemudian di EP berikutnya 3.15.9 tersedia bukti penyimpanan obat termasuk obat high class ya, atau obat resiko tinggi. Di sini juga bisa di-TDD-kan untuk klinik yang tidak melakukan pelayanan farmasi
terutama pada klinik rawat jalan. Untuk klinik rawat inap ini tetap harus dilakukan karena ada apoteker dan juga ada pelayanan farmasi. Yang berikutnya 3.15.10 ini pada klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan farmasi juga bisa ditededikan bahwa kebijakan atau prosedur penanganan obat kadaluarsa. Jadi kalau tidak melakukan pelayanan farmasi otomatis untuk obat kadaluarsa juga bisa ditededikan ya. Ini meliputi SOP, pedoman, panduan boleh tentang dan bukti juga tentang penanganan obat kadaluarsa atau rusa. Yang berikutnya tentang meso. Jadi sama juga untuk klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan kefarmasian, maka standar pencatatan pelaporan meso ini bisa di-TDD-kan. Jadi monitoring efek samping obat adalah klinik memonitor tentang efek samping obat. Jadi ada efek utama, ada efek samping. Nah, ketika ada pasien yang menyampaikan ada efek samping obat kepada petugas, maka klinik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan meso. Nah, tentunya ini bisa di-TDD-kan untuk klinik rawat jalan yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang berikutnya untuk standar 3.15.12 ada kebijakan atau prosedur pemantauan dan pelaporan medication error. Ini pelaporan dan pencatatan medication error ini adalah insiden keselamatan pasien yang terjadi pada unit farmasi. Jadi boleh dibilang kesalahan pemberian obat ya. Jadi bisa kesalahannya sebelum obat diberikan ke pasien atau obat sudah nyampe ke pasien tetapi tidak timbul gejala atau kejadian tidak cedera, kemudian juga bisa kejadian tidak diharapkan atau KTD sudah nyampe ke pasien, ternyata ada efek samping, tetapi tidak sampai cacat atau meninggal. Tetapi efek sampingnya jika sampai cacat atau meninggal maka masuk di sentinel. Untuk yang tadi yang sebelum nyampe ke pasien itu masuk kejadian nyaris cedera atau KNC. Nah, pelaporan semacam ini tidak dapat diterapkan untuk klinik rawat jalan atau yang tidak melakukan penyelenggaraan kefarmasian. Untuk klinik rawat inap tetap harus jalan standar ini. Yang terakhir ini tentang TDD untuk klinik yang tidak memiliki apoteker ya. Jadi di sini sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian ada bukti bahwa klinik hanya mengelola obat darurat medis. Jadi ini untuk klinik rawat jalan, bahwasanya jika tidak memiliki apoteker, maka klinik tersebut harus melakukan pengelolaan obat emergensi atau bukti mengelola obat darurat medis atau obat emergensi. Tetapi untuk klinik ini juga bisa untuk klinik rawat inap bisa juga di sini dilakukan TDD. Karena apa? Di standar 7 tadi sudah dilakukan. Jadi EP7 tersedia obat emergensi unit di mana diperlukan ini sudah dilakukan. Jadi untuk EP yang terakhir ini bisa di-TDD-kan. Nah ini terakhir pantun untuk teman-teman semua biar nggak ngantuk ya. Jalan-jalan ke Kota Tarakan, jangan lupa oleh-oleh dibawakan. Survei klinik Desember digaskan, keluarga di rumah jangan dilupakan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini monggo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rajis sebagai pengantaran awal yang sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan pantunnya cakep ya. Jadi, tadinya kita sudah mulai mengantuk Dr. Raji, tapi karena disajikan dengan pantun yang sangat bagus, akhirnya kita jadi melek lagi. Ditaruh puas makin melek gitu ya, dengan pantunnya ya. Ya baiklah, kita selanjutnya akan buka sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini kita bagi ke dua tahap. Tahap yang pertama, yang nanti yang akan ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, dan yang kedua nanti kita akan bacakan ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nah,
Untuk teknis menjawab ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Dr. Aji ini juga jangan diartikan nanti sebagai narasumber begitu ya. Dr. Aji ini dia hanya pengantar saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Aji ini bukan semata-mata adalah suatu hal yang saklek begitu ya. Tapi barangkali di antara kita semua ini ya tentunya ada yang lebih berpengalaman dan yang sudah lebih mumpuni di bidangnya, maka kita akan berdiskusi ya. Tetapi dengan catatan kita bukan menjustifikasi ya dari pernyataan yang lain, bukan untuk menyalahkan untuk pernyataan yang lain, tetapi kita di sini adalah ingin menyamakan persepsi perihal apa yang telah dihantarkan lebih awal dari Dr. Aji tadi. Baik, untuk mengawalinya ya kita batasi waktu sampai pukul 21:15 cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Cukup baik ya, kita coba maksimalkan ya. Nanti jika ada diskusi lebih lanjut, kita bisa berdiskusi di grup atau bisa langsung japri ke Dr. Aji ataupun kepada saya. Silakan terlebih dahulu yang rasen Pak Eko dari Lampung ini ya. Silakan Pak Eko. Ya, izin terima kasih Pak Miko. Izin Ya, untuk silakan. Dr. Aji. Ada beberapa yang perlu saya pertanyakan terkait dengan pelayanan klinik rawat inap. Tentunya di dalam pelayanan rawat inap adalah terkait dengan pelayanan dasar. Di situ ada kewenangan untuk melakukan bedah minor dengan anestesi. Akan tetapi ada beberapa klinik yang menyatakan mereka tidak menyelenggarakan pembedahan, hanya kalau memang ada tindakan kecelakaan, kena pisau, mereka melakukan heading. Terus yang kedua, terkait tindakan sirkumsisi, apakah itu masuk di dalam kategori tindakan bedah yang masuk di dalam surgical checklist dan pemantauan pre-op, post-op-nya yang di TKPP? Satu, yang kedua terkait penyelenggaraan obat. Ada beberapa klinik rawat jalan, kami juga bingung akan mentidedkan tatkala di situ ada obat High Iron, ada obatnya High Iron, tapi tidak dikelola. Ada ditemukan juga obat anti kejang. Anti kejang bentuknya supositoria dan disediakan, berarti itu kan termasuk kategori narkotik psikotropik. Ada beberapa obat yang disediakan terkait emergensi seperti adrenalin, sulfasatropin, ada aminopilin, bahkan ada set infus dan perlengkapan untuk masang infus. Nah, yang kami pertanyakan itu kategori seperti apa, apakah perlu pengelolaan dan penanggung jawabnya siapa? Kalaupun perlu pengelolaan berarti ada penilaian, kalaupun ditidedkan bagaimana pertanggungjawaban obat tersebut. Itu saja Pak Miko, Dr. Aji, terima kasih. Iya, baik ini sehubungan pertanyaannya cukup banyak dari Pak Eko ini. Kita diskusinya satu persatu ya. Nanti setelah Dr. Eko baru kita persilakan ke Dr. Sinta serta kita lanjutkan dengan Dr. Fuad. Nah, jadi teknis menjawab ini barangkali nanti akan ditanggapi terlebih dahulu dengan Dr. Aji. Nah, selanjutnya jika ada dari Bapak Ibu semua, barangkali di sini ada dengan Dr. Eni yang lebih berpengalaman akan menambahkan informasi perihal yang ditanyakan oleh Pak Eko tadi, maka dipersilahkan. Silakan untuk Dr. Aji terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Eko. Jadi sekali lagi saya bukan narasumber. Ya, betul. Teman-teman sekalian di sini banyak yang lebih senior, mungkin pengalamannya juga jauh lebih banyak. Jadi mungkin nanti kita sharing diskusi ya, lebih tepatnya ya. Baik, Pak. Izin mungkin saya bisa menyampaikan. Jadi untuk bedah minor, jadi bedah minor seperti dilakukan heading, sirkumsisi, ini tetap masuk di bedah minor, Pak. Jadi tetap harus dilakukan penilaian terhadap standar tersebut. Karena apa? Karena yang dimaksudkan bedah minor di sini adalah tindakan bedah dengan anestesi lokal. Seperti misalkan heading, itu kan dilakukan anestesi lokal, ya, dengan lidokain atau dengan PHKin. Ini berarti standar ini masih tetap harus jalan. Jadi bukan TDD. Pun halnya juga dengan sirkumsisi. Jadi sirkumsisi itu juga masuk bedah minor. Karena apa? Dilakukan anestesi lokal dan juga dilakukan pembedahan ya. Jadi tetap standar tersebut tetap harus jalan. Jadi form surgical safety checklist, kemudian monitoring pembedahan,
kemudian monitoring tentang dosis teknik anestesi ini tetap harus dilakukan, tidak TDD. Nggih. Mungkin nanti bisa ditambahkan rekan-rekan yang lain ya. Untuk yang berikutnya obat ya, obat tentang obat jika jadi prinsipnya gini, jika klinik melakukan pelayanan obat ya, jadi kalau ada obat-obat di dalam klinik ini bukan termasuk obat yang emergensi ya, jadi obat-obat. Jadi kalau klinik melakukan pelayanan obat, meskipun klinik itu rawat jalan, wajib harus ada apoteker. Karena apa? Klinik rawat jalan boleh melakukan pelayanan obat atau tidak. Kalau melakukan pelayanan obat, maka standar farmasi harus jalan. Mulai dari penanggung jawab obatnya, tentang obat itu adalah apoteker, dan standar-standar yang dari EP1 sampai EP semua EP farmasi itu tetap jalan, kecuali obat yang emergensi ya, yang EP ke-13 tadi. Begitu ya. Jadi meskipun di situ misalkan ada pelayanan obat bukan obat emergensi ya, ada di situ. Jadi tetap jalan. Mengenai obat-obat yang tadi seperti disebutkan bahwa ada obat stesolid, sub atau adrenalin, itu masuk obat gawat darurat. Jadi itu standar obat gawat darurat di EP obat gawat darurat yang EP ke-13 itu tidak DDD untuk klinik rawat jalan ya. Jadi kalau ada klinik rawat jalan tetapi di situ ada obat stesolid sub atau mungkin adrenalin, itu masuk kategori obat emergensi di EP ke-13. Jadi tidak TDD untuk yang obat emergensi. Tetapi untuk yang lain itu TDD karena memang di situ tidak ada apoteker dan juga tidak melakukan pelayanan obat. Ya mungkin itu dari saya, nanti barangkali ada tambahan dari teman-teman rekan-rekan yang lebih berpengalaman, monggo. Ya, Pak Eko. Terima kasih, Pak. terima kasih Untuk Dokter. pengelolaannya bagaimana, Pak? Terkait obat stesolid dan lain-lain itu pengadaannya apa perlu regulasi dari mulai pengadaan sampai pemusnahan obat itu kalau expired, Pak? Ya, jadi untuk pengelolaan tetap jalan, Pak. Jadi obat emergensi itu kan ada monitoring Ya. tentang obat emergensi. Jadi standar ini tetap harus jalan karena untuk obat yang emergensi kan harus dilakukan monitoring, dilakukan pemeliharaan atau pemantauan terhadap obat emergensi tersebut. Nah, mengenai siapa penanggung jawabnya, jika tidak ada apoteker maka penanggung jawabnya adalah dokter penanggung jawab klinik ya, tentunya di sini. Jika ada apoteker maka penanggung jawab obat adalah apoteker ya. Monggo barangkali ada tambahan, silakan. Matur nuwun, Dokter. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih Dokter Aji. Rasanya tadi sudah sempurna ya apa yang disampaikan oleh Dokter Aji. Mungkin sebelum kita beralih ke penanya yang selanjutnya, ada yang ingin menyempurnakan lebih lengkap atas jawaban dari Dokter Aji dari pertanyaan dari Pak Eko? Izin Pak Miko. Oh ya, silakan Dokter Akbar. Oh. Ya, Ini masih perihal, Assalamualaikum. ini mohon maaf masih perihal yang sama Dokter Akbar ya, pertanyaan Ya. dari Pak Eko ya, bukan Ini perihal yang menyangkut oke. obat anestesi apa tadi? Obat dan anestesi lokal, ya. Ya, pengelolaan obat dan bedah dan anestesi lokal maksud saya, termasuk obatnya. Kebetulan kami sebelumnya mensurvei klinik utama mata, di mana di klinik itu anestesi lokalnya adalah tetes mata, pantokain. Nah, di klinik itu tetap ada apotek. Jadi pengelolaan farmasinya sesuai dengan standar bahwa PHKin itu masuk anestesi lokal dikelola juga oleh farmasi. Nah, bagaimana menurut teman-teman ini kalau obat tetes mata PHKin itu apakah masuk di dalam standar itu pra anestesi, selama anestesi, pasca anestesi, pemberiannya untuk operasi-operasi atau pada kasus-kasus mata. Jadi dia tidak menggunakan injeksi, tapi pakai obat tetes mata. Ya, izin menjawab untuk Ya, silakan Dok. Untuk anestesi lokal, jadi standarnya adalah tetap dilakukan penilaian, Dok, baik itu mau klinik utama maupun klinik pratama. Bedanya klinik utama kan ada dokter spesialis, klinik pratama tidak ada dokter spesialis. Dalam hal ini adalah klinik mata,
teknik anestesi ada 3. Jadi 1, teknik anestesi lokal infiltrasi, 2, teknik anestesi lokal blok, 3, teknik anestesi lokal tetes tadi ya, jadi topikal atau tetes. Nah, Oh ya. mengenai monitoring tetap harus dilakukan karena monitoring ini monitoring pra anestesi atau pra anestesi bedah, pasca anestesi bedah. Jadi sebelum anestesi, selama anestesi dan sesudah anestesi juga dilakukan monitoring. Jadi standar ini tetap jalan meskipun itu klinik pertama atau klinik utama dengan tindakan yang tidak spesialistik maupun yang spesialistik. Jadi kemudian juga monitoringnya juga tetap harus jalan. Monitoring pra anestesi, durante anestesi pemedahan dan setelah anestesi ini berupa TTV saja, Dok. Jadi TTV sebelum anestesi, TTV selama anestesi, dan TTV sesudah anestesi. Jadi bukti dokumennya berupa itu. Ya, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan, monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Raji. Nah, sebelum kita beralih ke penanya berikutnya, ada ini sebelum ini ada informasi tambahan mungkin berkaitan dengan pertanyaan dari Dr. Akbar. Ya, terima kasih Pak Miko. Ya, Saya silakan. kebetulan saya apoteker. Saya ingin mengomentari dan memberikan masukan-masukan terkait dengan TDD yang ada di pelayanan kefarmasian. Yang pertama perlu ditegaskan bahwa wewenang apoteker tidak boleh didelegasikan kepada tenaga medis maupun tenaga kesehatan lain, ya. Termasuk tadi seperti kata Mas Aji kepada dokter penanggung jawab, itu tidak boleh. Karena jelas di PP 51 tahun 2009 bahwa seluruh pekerjaan kefarmasian itu wewenang daripada tenaga kefarmasian, yaitu apoteker dan waktu itu ada tenaga teknis kefarmasian. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau kita di Sumatera Utara malah kita sarankan untuk merekrut apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang hari ini alumni diploma 3 ya, alumni S1 juga nggak bisa lagi karena sudah dicabut Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dalam undang-undang itu sarjana farmasi masih termasuk dalam rumpun TTK ya, tenaga teknis kefarmasian. Itu satu. Yang kedua, justru sebaliknya karena mereka berlindung di bawah aturan-aturan yang masih diterapkan oleh BPJS yaitu bisa MOU. Sehingga rata-rata di Medan itu klinik rawat jalan itu menyediakan obat yang bukan hanya untuk emergensi. Nah, itu kita tetap bersikeras sama mereka bahwa mereka harus merekrut apoteker gitu. Tidak bisa didelegasikan seperti yang tadi. Ya, bahwa mereka katanya artinya kalaupun misalnya kita sudah membimbing mereka dan bahkan ada beberapa itu yang kita minta komitmennya, ada surat pernyataan ya seperti di Bilang Kejarian juga ya. Itu kita memang tegas ya. Selama obat ini ada di sini, cuman lagi dia bisa mini gitu ya. Apa namanya? Saya nggak tahu di provinsi lain, di daerah lain ada MOU ya dengan apotek yang itu dibenarkan oleh BPJS bahwa mereka istilahnya menyediakan obat seminggu atau 2 minggu yang bukan obat emergensi. Tapi kalau narkotik psikotropik seperti tadi ada stesolid itu tidak saya benarkan itu ya. Itu tetap masuk dalam koridor Undang-Undang Narkotik dan Psikotropik yang wajib dikelola oleh apoteker, pemesanannya oleh apoteker dan tidak bisa dikerjasamakan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joki sebagai informasi tambahannya, artinya memperkuat dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Eko. Mudah-mudahan ini semakin memperkaya informasi bagi kita semua ya di saat kita melakukan penilaian lebih secara komprehensif yang akan kita terapkan di lapangan. Oke, selanjutnya kita beralih. Jadi sebagai informasi, ya, di setiap EP yang ada terkait dengan apa itu saya sarankan untuk merekrut apoteker. Ya. Itu saya sarankan. Baik, terima kasih Pak Rajoki. Selanjutnya ke Dr. Fuad, silakan dokter. Mohon di unmute dulu dokter. Ya.
Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa nih ya, kita kumpul para orang-orang pinter ya. Semoga saya ketularan pinter ini nanti. Amin. Kami yang ketularan pintar dari Pak Fuad. Ya, jadi begini, secara umum dulu ya, saya mau komentar. Jadi malam ini kita bicara untuk kepentingan penilaian, ya. Tapi dasarnya memang dasar undang-undang dan ilmiah itu bagus sekali. Ya. Kita harus ingat bahwa ketika kita membuat TDD, itu bukan berarti nilainya menjadi 10 loh ya. Cuman ini tidak akan menjadi pembagi dari nilai. Itu yang penting kita pahami. Karena ada yang menganggap klinik itu kalau TDD otomatis 10-10 itu. Bukan seperti itu ya. Itu. Nah, kita sebagai surveyor juga harus paham. Yang kedua, karena nilai kita TDD itu nanti akan berpengaruh pada hasil akhir, maka kita harus hati-hati. Itu sudah betul tadi Dr. Aji, harus hati-hati. Mana yang TDD, mana yang tidak. Jadi tidak bisa serta-merta. Nah, yang ketiga adalah kadang kita dihadapkan pada tadi yang sampaikan Pak Razoki, ya, aturannya begini, begini, tapi di lapangan adanya seperti itu. Nah, sementara kita harus menilai saat itu. Nah, disitulah kebijakan kita, pemahaman kita, kejelian kita melihat menilai ini harus kita terapkan supaya ya tidak merugikan tidak merugikan pihak klinik, tapi juga tidak surveyor tidak berada pada kondisi salah. Nah, ini yang tentu butuh pengalaman gitu ya Pak Rezoki kira-kira. Nah, oleh karenanya, saya pengalaman yang di lapangan itu menemukan begini. Ada sesuatu yang di EP itu bisa di-TDD-kan. Tetapi kita melihat di hati kita berdasarkan peraturan tadi, kita melihat bahwa sebenarnya ini tidak bisa TDD. Kan gitu. Klinik kadang ngeyel juga, itu kan TDD. Nah, ini problem nih. Nah, maka kita bisa mengambil jalan tengah, ya. Kita menyarankan sesuatu yang baik. Misalnya nih, contoh aja satu. EP tentang transportasi itu, ambulan itu. EP berapa tadi Mas Aji ya? Nah, Standar rujukan. standar ya 17. Nah, itu ambulan itu kan di situ bisa TDD kalau itu klinik rawat jalan, tidak mempunyai ambulan, gitu kan? Ya. Nah, tetapi sekarang ini kalau di kenyataannya, ketika rawat jalan ada pasien yang mendadak harus dirujuk, butuh transportasi, apa solusinya? Kan begitu. Nah, sementara ya karena memang dia nggak punya dan dia rawat jalan itu kan ya TDD bisa gitu. Tapi untuk kebaikan kita kan bisa menyarankan begini. Klinik perlu melengkapi dengan daftar ambulan publik yang bisa diakses. Nah, kan gitu. Kan sekarang banyak ambulan publik yang gratis. 119, PMI, itu ambulannya, Ormas ambulannya, dan seterusnya. Nah, itu saya menyarankan, buatlah daftar itu semua dengan nomor kontaknya. Walaupun Anda tidak punya ambulan, misal. Tapi tetap kita membuatnya TDD itu nilainya. Tapi saran itu bagus sekali dan diterima oleh klinik. Karena pada kenyataannya seperti itu. Nah, inilah peran kita selain menilai kan memberikan solusi. Ya, ya gitu ya. Ini tolong dipahami. Ini penting sekali. Nah, begitu pula tadi yang sudah diulas Dokter Aji banyak itu. Saya kadang-kadang harus mengkombinasi gitu tentang TDD dan tidak TDD. Ya, semacam rujukan spesimen. Ya, rujukan spesimen itu walaupun tidak ada lab, tidak pelayanan lab kan tetap perlu dibuat SPO-nya misalnya begitu. Ya, perlu dibuat aturannya. Begitu pula yang tadi lab yang melakukan POCT. Nah, jadi dalam hal ini kita betul-betul harus memahami betul yang namanya EP untuk TDD, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya kemukakan tadi itu. Karena di sini itu ada beberapa yang bisa diperdebatkan.
Itu bisa diperdebatkan, ya, dan istilahnya debatable itu. Tetapi kita tidak boleh terjebak pada debat ketika kita melakukan penilaian, kan begitu. Oleh karenanya maka saya hanya menyarankan saja teman-teman ketika men-survey menemukan hal yang debatable, kita hindari debatnya. Ya, kita lihat sesuai dengan kriteria, sesuai dengan standar, selesai. Nanti kita menilainya kan di rumah, diresapi dalam hati. Nah, ini untuk tidak menimbulkan konflik di antara kita. Nah, termasuk antar surveyor karena pemahaman dan tadi karena begini ini Pak Razuki ini contohnya, beliau ini kan apoteker dan pengurus apa namanya OP ya Pak ya, yang tentu sangat memegang teguh apa tadi kompetensi. Nah, sehingga pasti Pak Razuki kan selalu menyarankan rekrut apoteker itu pasti saran bagus. Tapi pada kenyataan di lapangan dan di EP masih memperbolehkan untuk tidak memiliki apoteker. Misalnya begitu ya. Nah, maka ini tentu jangan sampai menimbulkan kesan. Iya. Ya, kesan apalah nanti yang akan muncul yang arahnya tentu agak negatif, yang nanti akan berpengaruh pada LPA kita juga. Jadi saran-saran kita, saran membangun yang mungkin bisa dikerjakan, saran fleksibel, yang penting tidak melanggar aturan, ya, tetapi kita tetap menjaga integritas surveyor dengan memegang teguh standar-standar penilaian. Nah, itulah kira-kira ya komentar saya. Jadi saya meyakini sih surveyor ini selalu belajar itu ya. Karena banyak pertanyaan di chat itu banyak sekali yang mungkin bisa kita bahas berikutnya. Itu terima kasih Mas Miko. Monggo kalau ada tanggapan. Ya, Terima kasih terima Pak Fuad. kasih Dr. Fuad. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita, ya Dr. Fuad ini lebih kepada apa ya saran serta kebijaksanaan dalam melihat EP-EP yang dan mengkombinasikan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Aji tadi. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya tadi kita ada untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga itu dari Dr. Sinta. Silakan Dr. Sinta, tadi sudah sempat bertanya, kami persilakan dengan segala hormat. Halo Dr. Sinta, kok hilang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mas Iko. Salam hormat Dr. Fuad dan teman-teman yang lain. Mungkin saya hanya mau menyamakan persepsi karena di lapangan juga sepertinya menjadikan kebingungan saya dan kebingungan klinik-klinik, apalagi apabila saya membimbing. Maka pertanyaannya adalah apakah memang klinik pertama itu harus juga membuat form surgical safety checklist? Karena pada waktu kita pelatihan di Jogja di Puskesmas Kokap itu TOT surveyor kita mengarahkan bahwa pada saat itu Puskesmas sudah bikin tuh surgical safety checklist. Kemudian diperlihatkan, lalu beliau bilang kalau untuk Puskesmas dan klinik itu tidak perlu cukup hanya pemantauan pra dan setelah pembedahan saja, dalam hal ini misalnya cabut gigi atau setting dan lain-lain. Nah, itu mohon arahannya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Eko. Ya, baik Dr. Sinta. Mungkin Dr. Aji barangkali bisa menanggapi dari pertanyaan dari Dr. Sinta sebelum kita alihkan ke yang lain. Sama Mas Miko lupa satu lagi. Iya, silakan dok. Untuk yang tadi, apabila TDD apabila teman-teman tidak memiliki tidak melakukan pelayanan bedah atau tenaga yang kompeten. Namun dalam hal ini apakah misalnya walaupun dia tidak punya dokter bedah atau spesialis bedah, namun tetap harus dibuatkan SK tadi ya. Dan apakah harus dibuatkan RKK-nya juga atau seperti apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dokter. Silakan Dokter Aji mungkin ingin menanggapi.
Baik, ya terima kasih Dr. Sinta. Untuk form surgical safety checklist sekali lagi, ini untuk standar yang melakukan tindakan anestesi dan bedah, ini wajib standar ini tetap jalan. Karena di surgical safety checklist itu dilakukan checklist ada 3 fase ya. Jadi fase sign in, fase time out, dan fase sign out. Ini merupakan standar dari WHO. Jadi klinik sebelum melakukan tindakan bedah atau ketika melakukan tindakan bedah bedah minor dalam hal ini adalah dilakukan pengisian form surgical safety checklist. Jadi selama ada tindakan anestesi lokal dan bedah minor, maka standar ini tetap harus jalan. Jadi tetap harus membuat atau mengisi form surgical safety checklist. Jadi bukan oleh pasien tetapi oleh petugas. Jadi ini merupakan cuma checklist saja. Jadi pada fase-fase tersebut diisi, kemudian petugas paraf tanda tangan. Nah, tapi nanti di sini dalam hal ini klinik harus bisa membuktikan pada fase-fase tersebut beliau betul-betul melakukan. Kemudian untuk yang tenaga yang kompeten ini memang harus di SK-kan. Jadi di standar dimintakan bahwa tindakan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Makanya di sini klinik harus membuat SK tentang tenaga yang berkompeten untuk melakukan tindakan anestesi dan bedah. Dalam hal ini adalah tenaga medis. Jadi tenaga medis di sini adalah bisa dokter gigi untuk penjelasan rincinya. Jadi tetap harus dibuat SK karena di sini adalah peraturan tertinggi bahwa dalam hal untuk memenuhi EP ini adalah yang tertinggi adalah dibuat SK. Pun ada misalkan ada pedoman, ada panduan, dipersilahkan tidak apa-apa. Jadi untuk yang di EP untuk tenaga kompeten yang wajib dilakukan adalah membuat SK atau menetapkan siapa tenaga yang kompeten untuk melakukan tindakan anestesi dan mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan lain, silakan dipersilakan. Ya, saya setuju pendapat Mas Aji nih. Jadi memang untuk keamanan ya, itu SK tenaga itu penting. Karena pada kenyataannya sering dilakukan bukan oleh medis ya. Nah, ketika tidak dilakukan oleh medis ya, dalam hal ini para medis misalnya, ini apakah perlu tambahan sertifikat kompetensi pelatihan ya? Nah, ini penting Mas Aji ya, yang itu. Karena kan sekarang tidak ada lagi namanya pendelegasian kompetensi. Nah, ini penting. Nah, di Semarang itu semua klinik yang bekerja sama BPJS itu kan wajib punya dokter gigi satu atap. Dan dokter gigi kan sering melakukan tindakan untuk pencabutan atau apapun yang memakai anestesi dan mungkin sedikit pembedahan. Nah, jadi ini penekanannya saya kira penting. Hanya tambahnya ketika gitu. Itu dilakukan oleh bukan medis, apakah boleh atau diperlukan gitu Mas Haji, tambahan sertifikat kompetensi pelatihan untuk para medisnya. Oke, monggo Mas Haji. Kembali lagi ke standar dok. Jadi kita barangkali lebih menekankan kembali lagi ke standar. Jadi nanti barangkali di lapangan ketemu ada Bu yang melakukan di situ ternyata dari hasil wawancara dan juga pertanyaan ke staf di situ disebutkan, oh ternyata yang melakukan anestesi dan bedah adalah perawat atau mungkin tenaga paramedis yang lain. Nah itu tugas kita di situ. Jadi tetap meluruskan pada standar. Karena memang sekarang kan tidak ada surat pendelegasian wewenang ya. Kalaupun memang dilakukan oleh tenaga paramedis atau tenaga bahkan kalau tenaga non medis jelas tidak boleh ya, tapi kalau tenaga paramedis tetap nanti kita akan arahkan sesuai dengan standar. Jadi tidak diperkenankan untuk tenaga paramedis untuk melakukan kecuali dalam kondisi tertentu ya, misalkan dokter terbatas jumlahnya atau barangkali perkecualian tertentu tidak ada tenaga dokter di FKTP tersebut, misalkan dikatakan di puskesmas yang terpencil kan ada juga ya, jadi tidak ada dokter di situ, jadi ada paramedis. Nah itu mungkin perkecualian tertentu, tetapi sekali lagi harus disesuaikan dengan klinik yang bersangkutan. Kalau klinik yang bersangkutan itu ada di kota kan tidak mungkin tidak ada tenaga, tidak mungkin tidak ada dokter ya. Tetapi misal nanti penilaiannya di
barangkali di klinik yang terpencil sekali, yang mungkin untuk tenaga dokter terbatas, ya mungkin bisa kita maklumi. Tetapi sekali lagi standar tersebut harus tetap kita berikan, karena kita mengacu pada standar yang melakukan tindakan anestesi dan bedah adalah tenaga medis. Monggo ada tanggapan, silakan rekan-rekan. Ya. Berarti hanya perlu si tenaga medis tersebut hanya perlu dibuatkan SK ya dok Pak, perlu buat rencana kewenangan klinis juga. Karena saya mendapatkan, jadi saya membimbing klinik, saya melakukan seperti yang dokter Aji barusan bilang atau dokter Fuad bilang. Namun kemudian dia disurvei oleh LPA lain tuh meminta dia untuk membuat juga rencana kewenangan klinis selain SK-nya. Nah itu kan jadi terdapat persepsi yang berbeda. Nah saya mau supaya kita di sini LPA kita aja gitu sama satu persepsi gitu. Berarti hanya perlu dibuatkan SK-nya saja si tenaga medis tersebut ya. Ya, SK saja saya kira sudah cukup untuk menilai itu ya. Karena sesuai dengan kompetensi. Ya. Baik, Mungkin ada saran sedikit dari saya, ini terkait dengan untuk menghindari masalah-masalah hukum ya. Saya pikir kalau memang bisa dilaksanakan, sangat bagus untuk membuat RKK itu gitu. Tapi RKK itu kan kita dapat dari kredensi. Apakah dilakukan di situ kredensi? Kembali lagi begitu kan. Jangan hanya istilahnya Ya, dibuat-buat betul, seperti ya kredensi dari OP biasa ya, atau dari perhimpunan. Jangan hanya dibuat-buat gitu. Jadi saya pikir itu, ya Pak Fuad ya. Ya betul. Iya. Betul. Karena Kalau memang kami misalnya dari apa Mitra Bestari ya. ya. Iya, Mitra Bestari betul dok. Ya, makanya kalau kita bicara jauh ke sana memang nanti jadi nyambung-nyambung nih ya. Iya nyambung-nyambung. Butuh komite etik, komite Iya. medik. Waduh. Udah, ini klinik udah. ini. Ini Aduh, udah klinik kan. pusing. Saya Oke, pikir makanya nggak usah kita ini kita RKK lah. membatasi saja untuk hal Iya, ini ya. jadi jauh kan, udah kayak bukan klinik, jadi kayak rumah sakit gitu, Ya, betul, menyusahkan betul. kliniknya. Ya, Ya. oke. Oke, siap. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Akbar yang ingin bertanya. Jadi cukup SK aja Pak Fuad ya. Ya. Sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan saya terkait masalah gizi pada puskesmas rawat inap. Kebetulan puskesmasnya, mohon maaf teman sejawat, kebetulan puskesmas ini untuk pengelolaan gizinya di pihak ketiga kan dengan alasan gedungnya itu sementara direhab, jadi tidak ada tempat untuk pengelolaan gizi. Jadi di pihak ketiga kan. Nah, bagaimana sedangkan standar kita kan rawat inap harus ada pengelolaan gizi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi apakah di TDD-kan atau dinilai 0 atau 5 ya. Yang kedua, ini apoteker ini menyangkut apoteker terhadap PKP 15 standar 5 terkait dengan pemberian informasi obat dan konseling apoteker, terutama pada saat penyerahan obat supaya menghindari adanya medical error. Mohon ini karena ada klinik dan hampir semua klinik maupun puskesmas, baik rawat jalan maupun rawat inap, ada obat racikan baik puyer maupun salep. Mohon ditanggapi. Jadi kalau ada racikan dengan obat puyer maupun racikan obat salep, berarti harus ada SPO-nya biar sama untuk peracikannya. Nah, ini menyangkut karena ini PIO tentu berbeda BUD-nya untuk obat masing-masing obat. Nah, BUD beyond use date. Yes. Nah, tanggapannya menurut Bapak ini dari Medan, saya lupa namanya Pak, dari apoteker. Bagaimana menurut itu dalam rangka PIO dan konselin apoteker? Karena BUD itu penting sekali diberi informasi kepada klien agar menghindari adanya medical error. Terima kasih, itu 2 pertanyaan saya.
Terima kasih, Dr. Akbar. Ada yang ingin memberi tanggapan? Persilakan. Kalau saya memberi tanggapan yang gizi ya, Bapak Akbar ya. Ya, Iya, jadi sebenarnya problemnya itu kan kalau kita melihat itu kan standarnya adalah ahli gizi minimal D3. Bukan masalah ruangnya yang lagi direnovasi. Kan begitu sebenarnya gitu kan. Nah, jadi lihat saja itu ada nggak tenaga ahli gizinya, profesional ahli gizi. Kenapa? Karena itu yang akan memastikan pemberian asupan gizi dengan benar ya. Kalau tadi alasannya kan di pihak ketiga kan karena ruangannya baru. Nah, kalau di pihak ketiga itu D3 gizinya dari puskesmas mengawasi di sana nggak masalah, itu ya. Tapi kalau tidak ya jadi masalah. Saya kira kalau yang gizi gitulah, kalau yang apoteker biar Pak Razoki aja. Ya, terima kasih begini, Pak Miko. ini Ya, Dokter Fuad, begini Ya. Dokter Fuad. Elemen lainnya tetap dibikin SPO-nya, standar-standarnya. Saran Ya. saya supaya SPO standar, misalnya penyimpanan bahan basah, penyimpanan bahan kering, itu kan ada SPO-nya untuk Ya. gizi. Jadi supaya ini disosialisasikan ke pihak ketiga, sebilang dengan bukti-buktinya, ada bukti-buktinya, supaya pengelolaannya itu sesuai dengan standar gizi. Kalau timnya itu ada sesuai dengan ada, termasuk distribusinya. Distribusinya nanti itu juga dikerjakan oleh teman-teman dari Pramusaji Ya. yang dikontrol oleh dietitian. Nah itu. Ya. Cuma pembuatannya itu ya. Saran saya SPO-nya tetap ada mereka bikin, cuma yang mengelola kan bukan pihak ketiga. Saya bilang pastikan bahwa SPO ini harus tersosialisasi kepada pihak ketiga dan Oh ya, ya. ada bukti-bukti bahwa ini sudah disampaikan ke pihak ketiga. Begitu, Dokter Puan. Ya, betul. Kalau itu betul ya. Jadi artinya gini, pihak ketiga itu hanya melaksanakan, tapi pengawasan ya, termasuk prosedur SPO-nya harus tetap dari tenaga ahli gizi. profesional. Itu Iya. aja ya. Saya Iya. kira clear ya. Ya, Oke. oke. Ya, berarti nilainya 10 ya. Oh, Ya, kalau itu dilakukan kalau ada 10. ininya, kalau ada tenaga gizinya, Pak. Ya, ada tenaga Oh, gizinya dan ada, kemudian itu standarnya mengawasi. ada. Itu Oke. standarnya ada semua. Cuma mengelolanya itu di pihak ketiga. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Mungkin yang pertanyaan kedua Pak Rajoki bisa membantu menjawab. Baik, Pak Rajoki. saya coba sedikit ya. Terima kasih terkait dengan memang tadi PIO, kemudian BUD apa semua itu memang itu kompetensinya apoteker. Sehingga kalau tenaga kesehatan lain memberikan itu kita nolkan. Itu satu. Memang agak keras saya. Itu kita nolkan karena dianggap nggak ada itu. Yang kedua, tentang obat racikan itu sebenarnya untuk Bionews.dat itu terutama yang kita perhatikan adalah untuk admixture ya, pencampuran cairan-cairan. Tapi kalau untuk racikan itu saya pikir apalagi hanya untuk obat seminggu ya, itu masih tetaplah memenuhi selama yang kita racik itu expiry date-nya juga masih jauh. Karena memang dalam pengkajian resep, makanya saya sampaikan sekali lagi itu memang tugasnya apoteker itu sudah terhindar daripada drug related problem atau DRP sehingga tidak ada interaksi secara klinis di situ. Apabila ada interaksi klinis itulah yang memang membuat obat bisa rusak ya, Bionews date-nya juga jadi menurun atau bagaimana ya. Jadi dengan adanya si apoteker dia mungkin bisa membuka aplikasi Medscape ya. Kalau memang di situ ada resep ya. Masalahnya kan kadang-kadang ada di beberapa klinik juga nggak kita temukan resep. Hanya diberikan saja melalui rekam medik atau kartu status. Nah, itu juga ya. Jadi saran saya kalau memang Pak Akbar menemukan ada di situ pelayanan kefarmasian ya seperti yang kita sampaikan pertama kali tadi, wajib ada apoteker meskipun rawat jalan. Kalau tidak ya kita anjurkan dia tidak boleh melaksanakan pelayanan kefarmasian, tapi boleh misalnya untuk obat-obat bebas dan bebas terbatas, itu pun kalau ada tenaga teknis farmasian. Saya pikir itu, Pak Miko.
Yang saya ini yang rawat inap Pak, yang memang ada apoteker, Oh ya. ada apotek ya. Heeh. Sayang beberapa klinik yang rawat inap termasuk puskesmas, rupanya apotekernya belum pernah dengar namanya BUD. Waduh. Nanti setelah saya jelaskan bahwa setiap obat itu kan berbeda. Obat Iya. kering saja berbeda dengan obat sirup suspensi. Betul. Kadang-kadang kita punya klien pasien itu ketika gejalanya sudah hilang, nah masyarakat kita dia simpan itu obatnya sampai berapa lama. Nah itu kan perlu penyampaian tentang BUD, Oh termasuk iya. tadi obat racikan, ya Betul. baik salep atau puyer. Jadi Bahkan kalau saya saya, menambahkan ketika saya turun bahwa ada stiker BUD karena sudah ada itu stiker bahwa obat ini BUD-nya sampai beberapa lama kita bisa simpan. Misalnya obat puyer yang racikan puyer 28 hari maksimal. Walaupun kita kasih obat sampai 1 minggu, tapi klien kan bisa saja seperti itu. Ada yang menyimpang. oke. Jadi perlu, makanya saya bilang ini di PKP 5 ini perlu dalam rangka PIO dengan Betul. konseling di situ untuk menghindari terjadinya tadi adanya medication error. Itu maksud saya, Pak. Jadi Oke, terima kasih banyak. ternyata saya pengalaman juga di rumah sakit ada beberapa sejawat yang belum pernah menerapkan itu BUD. Oh iya. Jadi ini beyond use date untuk masing-masing obat kan berbeda. Berbeda. Obat tetes mata BUD-nya beda dengan Iya. obat salep mata. Iya. Demikian juga obat salep dengan obat puyer. Iya. Betul. Demikian. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Bahkan begini satu lagi Pak Akbar, mungkin masukan saya. Saya sering menekankan bahwa walaupun misalnya obat ini saya tunjukkan gitu 2026, tapi penyimpanannya tidak sesuai, besok bisa rusak. Nanti Ya, sore bisa rusak ya, gitu ya. loh. Termasuk BUD-nya, Nah, Pak. Termasuk jadi- BUD-nya. BUD ketika dia dibuka itu obat, berapa lama dia bisa dipakai? Itu betul, kan betul. ketika dia pada saat berubah kemasannya, ya itu sudah harus masuk BUD-nya. Nah, berapa lama? Nah, masing-masing obat kan berbeda. Berbeda-beda, ya betul. Iya. Ya, terima kasih saran yang bagus Pak. Ya. Saya pikir bisa kita terapkan untuk rawat inap ya. Ya, Ya, baik. rawat inap Pak, terutama. Ya, terima kasih Dr. Akbar, Pak Rajoki. Ini sebelum lanjut ini Pak Bapak Ibu semua, kita sudah berada di pukul 21.04. Kita persilakan Pak Wayan satu lagi Bapak Ibu ya. Oke. Ini rasanya Dr. Fuad semakin malam semakin menarik ya. Ini dengan apalagi dengan pertanyaan Dr. Akbar tadi semakin Pak Rajoki semakin melek begitu ya. Tadi Ketawanya Dr. Fuad itu yang asik sekali. Usul Mas Miko, itu namanya ini Pak diesel. Wayan, satu ini Pak Wayan, habis itu kita lihat di room chat ya, itu banyak pertanyaan. Nanti kita komentari singkat-singkat gitu. Yang kasih ini Pak Samuel, ini udah jam berapa nih di sana? Iya. Gak apa-apa, Pak Samuel begadang, masih bujang. Masih bujang ya. Masih terang ya kan? Ya, silakan Pak Wayan dari Lampung, Pak Wayan. Mute dulu Pak. Unmute dulu Pak. Wah, ini panca-panca ini dari Lampung. Apa kabar Sulawesi? Oi, baik, Pak Wayan sukses. Ini pancanya ini Lampung. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Miko, Dr. Fuad, Pak Akbar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Di jalan ini sambil berkendara. Ada. Ini sebenarnya semua yang ingin saya tanyakan tadi sudah diwakili oleh Pak Eko dari Lampung, sudah bertanya. Sebenarnya sebelumnya saya sempat berdiskusi dengan teman-teman saya yang kebetulan menjadi surveyor di PKAP, di Laskesi, di Labkespri, termasuk teman saya yang sebagai petugas di BPJS. Kita sempat duduk bersama via Zoom dengan kawan-kawan itu, mendiskusikan tentang elemen-elemen yang dibahas. Seperti halnya yang disampaikan tadi oleh Pak Rajoki tentang kefarmasian.
Nah, jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Rajoki sangat benar sekali kalau kita mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kembali seperti yang ada di Permenkes tentang perizinan klinik, memang kan di Permenkes nomor 2014, Permenkes nomor 14 tahun 2014 itu untuk klinik rawat jalan itu kan memang tidak diwajibkan memiliki seorang apoteker atau melaksanakan pelayanan kefarmasian. Nah, jikalaupun menyediakan obat-obat emergensi, dia harus melalui persepan sebenarnya, Terus kemudian mereka ada MOU dengan pihak apotek. MOU tersebut, kalau yang saya tangkap dari kawan-kawan yang menyampaikan itu, MOU bukan berarti kita MOU terus kita bisa menyiapkan semua obat yang ada di klinik. MOU cuman sekedar MOU peresepan. Jadi jika kita meresepkan bahwa yang kita resepkan ini bisa diambil di apotek tersebut, di apotek yang kita melakukan MOU. Bukan berarti kalau kita melakukan MOU dengan sebuah apotek, terus kita bisa menyiapkan semua obat-obat yang ada di klinik. Tidak. Ya. Jejaring. Ternyata. Jadi cukup pengambilan. Tapi teman-teman di klinik, banyak klinik-klinik rawat jalan yang dengan MOU saja dia menyiapkan obat layaknya ada apotek di dalam klinik. Itu. Nah, ini yang salah pahaman dari kawan-kawan di apotek. Jadi di klinik. Jadi TDD, diskusi saya dengan teman-teman di PKAP, di Laskesi dan Labkesri, TDD itu untuk klinik rawat jalan itu tidak masalah. Memang orang kementerian aja membolehkan TDD. Orang mendirikan klinik saja boleh tidak ada tenaga farmasi. Yang penting dokter yang saat memeriksa itu bisa menyarankan untuk ngambil obatnya di mana, di apotek mana gitu. Jadi dokter di klinik rawat jalan cukup peresepan. Seperti itu. Karena jangan sampai nanti klinik-klinik yang kita TDD-kan tentang itu, terus kemudian menyiapkan banyak obat di klinik layaknya seperti apotek. Takutnya pas ada uji petik dari Kemenkes, klinik itu kena kan gitu. Seperti itu. Halo? Ya, Ya. silakan lanjut Pak Wawan. Lanjut. Jadi sorry ini Mas, sedang sambil di jalan ini, sambil berkendara. Hati-hati beli. Siap, Dokter Akbar. Tetap fokus. Siap. Terus kemudian untuk apa tadi itu? Untuk bedah saya sangat setuju sekali. Bedah kalau memang dia tidak melaksanakan tindakan bedah, ya tidak, dia tetap TDD kan seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lain di LPA lain, di PKAP, Laskesi dan Labkesri, kemudian teman-teman saya banyak juga yang jadi surveyor di sana, dia cukup bermodalkan dengan ini surat pernyataan dari pimpinan klinik jika di klinik tersebut tidak melayani tindakan operasi atau pembedahan. Jangan lupa itu katanya kan itu. Karena kenapa? Saat ini sih mereka tidak melakukan tindakan pembedahan minor. Karena dia klinik rawat jalan. Terus takutnya pas uji petik mereka melakukan pembedahan. Nah, jadi kita sebagai surveyor tidak terlindungi. Kok dulu di TDD kan seperti itu. Jadi teman-teman di LPA lain ternyata dia harus meminta itu surat keterangan dari pimpinan klinik
bahwa tidak ada pernyataan bahwa di situ tidak melakukan tindakan bedah minor seperti itu. Tadi yang banyak yang ingin saya tanyakan tapi sudah terwakili semua, sudah sangat jelas oleh Maha Guru Dr. Fuad ini. Saya sudah cukup berterima kasih dengan adanya sosialisasi ini. Jadi sedikit tercerahkan. Mudah-mudahan teman-teman juga tercerahkan. Teman-teman banyak sebenarnya memang yang perlu pemahaman tentang TDD ini. Termasuk pemahaman dengan EP-EP ini. Mungkin waktu pelatihan kita belum begitu menyimak karena saking asiknya ketemu teman dari Sulawesi, ada Dr. Akbar, asik nyanyi. Malioboro, akhirnya jalan. Tetapi EP-EP itu tidak begitu kita pahami akhirnya. Jadi ke depan saran saya sering diadakan Zoom-Zoom seperti ini, diskusi, sharing, membahas tentang standar per EP. Itu saran saya sih. Itu aja karena saya sedang di kendaraan ini, sedang berkemudi. Ya. Jadi cukup sekian Pak Miko. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas sosialisasinya. Ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Salam dari Lampung. Ya. Salam. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ya, hati-hati di perjalanan. Ya, beberapa syaratnya, masukannya sudah kami catat dan kami terima dengan baik. Ya, saya bisa kasih tanggapan Pak Miko. Boleh silakan dengan singkat dokter ya, karena kita waktu semakin larut dok. Ya. Mohon maaf. Saya setuju dengan sarannya Bli bahwa ada keterangan dari penanggung jawab klinik seluruh standar dan EP yang di TDD-kan. Betul. Ya, karena penanggung jawab klinik itu kan kita punya klinik berbeda-beda nih, yang mana di TDD, yang mana yang tidak. Itu misalnya apotek, ada yang rawat jalan tetapi punya apotek, berarti dia tidak TDD. Nah, jadi tetap ada keterangan dari komitmen dari penanggung jawab klinik bahwa standar ini, EP ini adalah di TDD-kan. Jadi ada pernyataan itu untuk perlindungan seperti Pak Wayan. Di rumah sakit pun kami juga melakukan seperti itu Pak Miko. Terima kasih. Terima kasih Dr. Akbar. Saran yang sangat bermanfaat. Oke, kita akan bacakan di kolom chat ini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan. Nanti mohon ditanggapi dengan secara singkat dan jelas saja karena waktu sudah semakin larut dan semakin malam. Ini ada beberapa hal ini yang mungkin penting ya. Ini dari Bapak Bagus Perdana. Izin dok untuk bab 3 ya PKP. Nah, beberapa klinik sudah full menggunakan RME ya, rekam medik elektronik. Nah, tetapi screening prabedah dan pra-anestesinya juga pemantauan status fisiologi pasien tidak ada. Nah, sebagaimana yang dokter yang tadi sampaikan tadi. Nah, dalam hal tersebut, bagaimana kita memberi penilaiannya? Ya, saya tanggapi Pak Miko ya. Silakan Dokter Aji. Untuk yang RME maupun yang rekam medis manual, standar tetap harus jalan. Ya, jadi meskipun itu secara elektronik itu kan metode saja, tetapi pada prinsipnya vendor daripada rekam medis elektronik itu juga harus mempersiapkan untuk screening pra-anestesi dan prabedah. Itu beberapa yang kami nilai kemarin di Jawa Timur yang sudah pakai RME itu bisa. Jadi silakan barangkali untuk masukan yang belum ada itu memberikan masukan tetap jalan meskipun itu rekam medis elektronik. Ini kan masalah metode saja. Tapi standar tetap harus jalan. Ya. Tetap ada formnya ya, sesuai standar. Oke, setuju ya, baik. Nah, ini ada nih beberapa pertanyaan yang sama berkaitan dengan POCT, Bapak Ibu. Nah, bila POCT yang melakukan dokter, apakah perlu pelatihan lagi? Nah, pertanyaan pertama dan kedua, bila laboratorium dilakukan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga menaruh petugas analis untuk pengambilan sampel. Nah, penilaiannya seperti apa? Mungkin boleh ditanggapi Dr. Aji atau ada Bapak Ibu yang lain, silahkan. Ya, untuk POCT sendiri itu sebenarnya kan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga yang kompeten untuk pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan lab yang dicek itu apa sih? Pemeriksaan lab sederhana seperti cek gula darah, stik, asam urat, kolesterol. Itu seandainya klinik tidak melakukan atau melakukan kegiatan tersebut, otomatis
standar lab tetap jalan. Ya, jadi untuk solusinya berarti klinik harus melakukan POCT atau pelatihan untuk dilakukan pemeriksaan lab sederhana tersebut, baik itu oleh tenaga. Yang disarankan adalah yang kompeten di sini. Jadi yang tenaga kompeten adalah tenaga laboratorium. Nah, baik analis. itu tenaga laboratorium yang jejaring maupun tenaga laboratorium yang diundang, yang memiliki SIPA ya, atau surat izin praktek ya. Jadi SIP dimanapun, baik itu di rumah sakit, di klinik, atau barangkali jejaring dari klinik tersebut. Ya, tentang tadi satunya apa Pak Miko? Saya lupa Pak Miko. Tentang bila laboratorium dilakukan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga menaruh petugas analis untuk pengambilan sampel. Ya, untuk pihak ketiga, jadi sekali lagi kembali lagi ke prinsip, jika dilakukan di dalam klinik, berarti semua SOP harus ada. Jadi meskipun oleh pihak ketiga ya, jadi misalkan pengambilan samplingnya dilakukan oleh lab luar, oleh petugas lab luar, tetapi dilakukan samplingnya di dalam klinik. Artinya apa? Di dalam klinik tersebut harus ada SPO atau harus ada SOP. Karena apa? Kalau seumpama ada tindakan-tindakan hal atau yang tidak diinginkan, misalkan ada pelaporan ke polisi, kemudian sampai terjadi kasus dan lain sebagainya, terus ternyata dicari, ditelusuri tidak ada SPO atau di dalam klinik tersebut tidak ada SPO, meskipun tenaga luar, tetap harus disiapkan SPO atau standar prosedur operasional untuk tindakan yang dilakukan di dalam klinik tersebut. Monggo barangkali ada tanggapan, silakan dari. Ya. Izin Pak Miko. Ya, dengan singkat dokter ya, silakan. Ya, tentang POCT ini hampir semua puskesmas ya itu tidak ada pelatihan POCT karena ini hal baru tentang penggunaan stick. Jadi kalau saya sendiri, kebetulan saya ketua OP di sini Sulawesi Tengah, saya bekerja sama dengan Fatlin akan melakukan pelatihan POCT untuk seluruh tenaga laboratorium di kabupaten, termasuk klinik. Karena ini memang hampir jarang ini, terutama kami yang ada di daerah. Jadi saran teman-teman bisa lewat Asklin untuk melakukan pelatihan POCT bekerja sama dengan Fatlin, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, satu lagi dokter. Nah, untuk klinik yang melakukan POCT, apakah PJ-nya harus analis atau bisa tenaga medis lainnya? Yang sudah terlatih. Analis. Harus analis ya. Siap. Baik, terima kasih. Sudah terjawab semua. Ini beberapa pertanyaan di kolom chat. Nah, tadi kita ada perwakilan dari Dr. Edi Hidayat yang ingin menyampaikan pernyataan tadi. Apakah jadi Dr. Edi? Apakah sudah terwakili? Ya, saya pikir sudah cukup Pak Miko ya, karena sudah larut sekali ini. Ya. Baik Dr. Edi, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Dr. Sinta barangkali ingin memberikan saran, kami persilahkan dok. Terima kasih Mas Miko. Singkat saja, tadi seperti yang sudah dibilang teman-teman bahwa Zoom seperti ini tuh memang membuka lagi pikiran kita, menyamakan lagi persepsi kita. Jadi izin mungkin bisa juga mungkin Mas Miko diadakan Zoom sharing session, di mana sharing session itu bisa berupa pengalaman teman-teman survei di sini, kendalanya apa gitu. Atau misalnya ada klinik ini yang mengalami apa, sehingga kita nanti harus apa gitu, di mana makin menyamakan lagi persepsi kita kembali dan menumbuh bagaimana mungkin sharing session juga bagaimana caranya menumbuhkan chemistry antara si surveyor 1 dan surveyor 2 dalam melaksanakan tugasnya seperti ilmunya Dr. Fuad misalnya manajemen kasih sayang dan lain-lain gitu Mas. Kita makin malam Dr. Sinta. Manajemen kasih sayang ini yang perlu ini. Ini sudah malam Dr. Sinta. Dilakukannya mungkin rutin ya Mas Miko, jadi sehingga teman-teman yang sudah lebih dari 3 kali survei mendapat pencerahan lagi, atau mungkin yang baru 1 kali mendapat lebih lagi, atau bahkan yang belum sama sekali survei Mas Miko, jadi begitu dia turun pertama kali udah nggak bingung-bingung gitu Mas Miko. Jadi kayak rutin gitu Mas Miko punten. Terima kasih itu aja, karena mungkin mau kasih lain gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sinta atas masukan dan sarannya. Ya, apa yang disampaikan Dr. Sinta tadi sama persis seperti keinginan ketua kita Dr. Jamal ya. Nanti akan kita buatkan schedule yang lebih lengkap lagi ya untuk perihal-perihal yang telah disampaikan oleh Dr. Sinta serta keinginan Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu semua. Pak Miko, sebelumnya ada boleh, saran. Dr. Parjoki, silakan. Boleh nggak disatukan kita semua dalam satu grup WA? Jangan terbagi-bagi batch 1, batch gitu-gitu. Ya, Saya boleh. sarankan waktu itu melalui Mbak Sri Rezeki. Tapi mungkin karena sibuk sana sibuk sini kan. Jadi satu WA semua begitu ada Telegram survei. saja. Ada Telegram. Jadi begitu ada misalnya pengalaman dari Bali, dari mana-mana bisa menyatu di situ. Ya, baik. Untuk perihal tersebut kemarin kita sudah mau implementasikan Pak Rajoki. Kemarin saya berdiskusi dengan Pak Ketua. Nah mungkin ini kan kita pelatihan selesai angkatan ke-8 ini nanti akan kita jadikan menjadi satu kelompok di dalam grup Pak Rajoki. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu kan kita berhenti di angkatan 7. Nah sekarang sedang berlanjut ini Pak Rajoki untuk angkatan ke-8. Nah selesai angkatan ke-8 ini akan kita jadikan satu grup WA. Nah, apakah nanti kita di Telegram atau di WhatsApp nanti akan kita coba gabungkan. Yang intinya akan kita gabungkan menjadi satu di dalam grup. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Survei Atkin semua. Ya, ini mohon maaf waktunya sudah lewat ya. Seharusnya kita tadi janji jam 21 waktu Indonesia Barat, tapi karena kita semakin semangat ya, apalagi mendengar pencerahan Dr. Fuad, pencerahan dari Pak Rajoki, apalagi dari Dr. Akbar tadi beberapa informasi yang bermanfaat, sehingga kita tidak terasa. Ternyata kita sudah berada di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi mohon maaf. Dan untuk notulensinya nanti akan kami sampaikan ya, nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semua agar menjadi pertimbangan serta menjadi pegangan dan tidak lanjut dalam melaksanakan tugas ketika melaksanakan survei akreditasi puskesmas maupun klinik. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dengan pantun. Ya, Ada yang silakan. dari Banjarmasin enggak nih ya? Iya, Dr. dengan pantun. Ya pantunnya Dr. Dim ya, Dr. Dim, ada Dr. Dim? Iya, tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendraka wasi. Oh, Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Sehat-sehat semua.